Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Nah, jangka pendek, daya beli yang kita sudah lakukan adalah dengan program Bansos, kemudian THR, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, stimulan Ramadan ini sudah jalan, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga pangan, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, dan stimulasi ekonomi, diskon tarif Januari, Februari. Nah, inflasi memang naik ke 1% di bulan Maret karena sudah tidak ada diskon di bulan Maret ini, dan juga terhadap PPN properti, electric vehicle, hybrid. Nah, ini juga disiapkan sehingga penjualan sebetulnya otomotif di bulan Februari itu ada kenaikan. Kemudian juga subsidi untuk motor listrik juga diberikan. Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Dan selanjutnya KUR juga kita siapkan 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Nah, ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum, tekstil, produk tekstil, kulit, furniture, ini tumbuhnya masih positif di atas untuk makanan minuman di atas pertumbuhan ekonomi 5,6%, tekstil masih 4,26%, kulit 6,83%, furniture masih di 2%. Nah, kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah Lebaran sektor ini bisa diberikan plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini, Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong, Pak, jadi 8%. Nah, ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah, kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden, devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Demikian pula bullion bank yang sudah ada 2, memang masih perlu ada regulasi-regulasi tambahan, di mana bullion bank ini penjualan atau peminjamannya tidak berbentuk gadai, tetapi ini sebagai deposito yang bisa dijaminkan. Jadi ini masih ada satu tahapan lagi, Pak Presiden, supaya ini betul-betul bisa masuk di balance sheet perbankan. Selanjutnya, inilah 83% peluang pasar. Pasar Amerika dalam trade itu 17%. Sehingga 83% ini yang sekarang arahan Pak Presiden, EU SEPA tinggal satu isu, yaitu masalah transparansi perdagangan. Dan dengan regulasi yang nanti Bapak Presiden umumkan, itu selesai, Pak. Jadi kita menyelesaikan Amerika dan menyelesaikan Eropa dalam langkah yang sama. Dan ini pasar besar, 16,6 triliun, dan untuk food apparel terbesar itu ada di Eropa, bukan di Amerika. Kemudian juga RCEP itu yang basisnya ASEAN Plus, itu juga kita perlu dorong karena ini adalah inisiatifnya Indonesia. Ekonominya juga besar, 24,6 triliun. Kemudian inisiatif baru CPTPP. Malaysia menggunakan CPTPP ini untuk membuka pasar, dan Indonesia juga sudah
melakukan aksesi terhadap CPTPP sehingga ini menjadi alternatif untuk balancing pasar. Dan juga BRICS, kemarin Bapak Presiden sudah putuskan bahwa Indonesia ikut dalam New Development Bank. Sehingga dengan demikian kita sudah punya aliansi berbagai negara secara multilateral. Dan yang terakhir Eurasia Pak, dengan Rusia. Tanggal 14 Deputy Prime Minister-nya akan datang dan mudah-mudahan ini juga bisa kita akselerasi sehingga pasar Rusia pun akan terbuka. Nah, terakhir mungkin beberapa hal yang menjadi catatan bahwa di tengah kepastian global fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat, tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Kemudian posisi kita di ASEAN kuat, dan ASEAN tentunya perlu merespons karena ASEAN di Indo-Pasifik menjadi sangat penting, dan kemarin kunjungan Pak Presiden sangat berarti bagi Malaysia dan akan ada rapat Menteri Perdagangan hari Kamis. Sehingga tentu ini akan menyelesaikan langkah bersama ASEAN menghadapi Amerika.